Shalom. Ya, puji Tuhan ya, kita hari ini bisa sama-sama kumpul lagi. Kita sekarang mau mulai kebaktian kita hari ini. Sebelumnya kita mau sama-sama berdoa dulu yuk. Ayo kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa buat hari ini Tuhan. Kalau kami semua anak-anak-Mu, kami boleh lagi kembali Tuhan berkumpul untuk sama-sama Tuhan. Walaupun kami di rumah masing-masing, tapi kami boleh bersama-sama memuji dan membesarkan nama-Mu Tuhan. Itu satu kesempatan yang indah buat setiap kami Tuhan. Tuhan, Kau yang mau pakai Tuhan lidah bibir kami anak-anak-Mu supaya kami boleh menyanyi untuk Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan yang mau pimpin Tuhan jalannya kebaktian ini dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Terima kasih Bapa, terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Ya. Shalom adik-adik. Shalom. Ya, puji Tuhan, semuanya sudah semangat, sudah siap buat memuji Tuhan semuanya? Amin. Amin. Kita mau menyanyi yuk buat Tuhan. Semuanya tepuk tangan ya. Sungguh kau mempesona, segala perbuatanmu hapuskan raguku. Kau buktikan kasih-Mu mati bagiku, hapuskan dosaku. Sekali dari awal katakan, Sungguh kau mempesona, segala perbuatanmu hapuskan raguku. Kau buktikan kasih-Mu mati bagiku, hapuskan dosaku.
hari ini kita mau memuji nama Tuhan, kita mau meninggikan nama Tuhan dengan hati yang penuh sukacita, dengan hati yang penuh syukur, karena semua yang kita punya ini dari Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Haleluya. Mari kita sama-sama bertepuk tangan buat Tuhan. Kita mau sorakan kemenangan Tuhan yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Mari katakan. Katakan di setia. Katakan sahabat. Dan pujian yang ku beri, yang ku bawakan, syukur bagi kasih yang sejati. Semuanya katakan. Semuanya darimu, semuanya untukmu. Pujian syukurku Tuhan, ku serahkan padamu. Oh, oh, oh. Semuanya darimu, semuanya untukmu. Pujian syukurku Tuhan, ku serahkan padamu. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Jalanlah di depanku dan tuntunku di setiap langkahku. Ku kan selalu berharap padamu, sahabatku, Bapa dan Raja. Mari katakan. Terimalah semua hormat dan pujian yang ku beri, yang ku bawakan, syukur bagi kasih yang sejati. Semuanya darimu, semuanya untukmu. Pujian syukurku Tuhan, ku serahkan padamu. Oh, oh, oh. Semuanya darimu, semuanya untukmu. Pujian syukurku Tuhan, ku serahkan. Mari kita bertepuk tangan di atas kepala, katakan. Semuanya darimu, semuanya untukmu. Pujian syukurku Tuhan, ku serahkan padamu. Oh, oh, oh. Semuanya darimu, semuanya. Oh, oh. Pujian syukurku Tuhan, ku serahkan padamu. Oh, oh, oh. Semuanya darimu, semuanya untukmu. Pujian syukurku Tuhan, ku serahkan padamu. Oh, oh, oh. Semuanya darimu, semuanya untukmu. Pujian syukurku Tuhan, ku serahkan padamu. Come on, let's sing. Oh, 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 oh. Mari berikan sorak-sorak buat Tuhan Allah kita. Puji Tuhan. Ya adik-adik semuanya percaya kalau melakukan kehendak Tuhan itu adalah pilihan kita. Amin. Amin. Ya kita mau belajar teman-teman ya. Kau Tuhan yang mulia, turun ke dunia.
kepadamu Tuhan kami percaya, hanya kepadamu Tuhan kami selalu berharap. Karena kami tahu Engkau Yesus sahabat kami, Engkau Yesus penolong kami, Engkau setia dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Saat ini kami datang Tuhan menyembah-Mu. Bawa hati kami, bawa hidup kami hanya untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. For
Kami mau belajar untuk melakukan kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Biar setiap hidup kami dapat memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saat ini Tuhan, kami mau duduk diam mendengarkan firman-Mu. Biar Engkau yang mengurapi hamba-Mu yang sebentar akan menyampaikan firman-Mu. Kau juga pakai setiap kami Tuhan yang akan mendengar. Biar kami membuka hati kami untuk ditaburi kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami undang Roh Kudus hadir di tempat ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik, saudara-saudara, kita ketemu lagi dalam ibadah sekolah minggu. Walaupun lewat live streaming, tapi Tante percaya kita tetap semangat. Sehat-sehat semuanya? Amin. Puji Tuhan, kita semua sehat dalam perlindungan Tuhan. Tanpa terasa kita sudah ada di akhir bulan Februari, yaitu bulan yang terkenal dengan bulan kasih sayang. Kalau di awal Februari, adik-adik, saudara-saudara bisa menjumpai banyak sekali di mal-mal, di jalan-jalan pernak-pernik daripada Valentine, seperti bunga, seperti coklat yang berbentuk hati, ataupun boneka-boneka untuk berbagi atau untuk dijadikan hadiah kado. Puncaknya pada tanggal 14 Februari yaitu disebut Hari Valentine Day. Pasangan-pasangan kekasih saling memberikan hadiah, baik anak kepada orang tua ataupun teman kepada teman, ataupun anak orang tua kepada anak. Sebagai apa? Mengekspresikan rasa kasih, rasa sayangnya, mereka saling memberi hadiah. Sebenarnya untuk mengekspresikan kasih sayang kita tidak perlu hari-hari tertentu ataupun bulan-bulan tertentu. Setiap waktu, setiap saat kita bisa mengekspresikan rasa kasih kita, rasa cinta kita kepada pasangan hidup kita, kepada orang tua, atau kepada sesama teman kita. Jangan lupa kita juga butuh mengekspresikan kasih kita kepada Tuhan Yesus yang sudah mengasihi kita lebih dulu. Ada beberapa pertanyaan. Bagaimana kita bisa menyatakan atau mengekspresikan kasih kita kepada Tuhan? Tuhan kan tidak kelihatan. Beda kalau dengan manusia, kita bisa mengekspresikan. Hari ini kita akan belajar bagaimana caranya kita mengasihi Tuhan. Tema pagi ini atau judul firman Tuhan, Tante beri judul yaitu Mengasihi Tuhan. Kita akan baca dalam Ulangan sebagai ayat emasnya, dalam Ulangan 6 ayat 5. Demikian firman Tuhan. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Ada 3 hal atau 3 poin yang ingin Tante bahas pagi ini, yaitu yang pertama, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu. Itu juga tertulis dalam Lukas 10 ayat 27. Apa artinya? Artinya yaitu di dalam hati kita, di dalam hidup kita hanya ada Tuhan Yesus, satu-satunya sebagai Tuhan dan Tuhan kita. Tidak ada yang lain, tidak ada ilah-ilah lain. Dalam Yeremia 25 ayat 6, Tuhan marah menegur bangsa Israel. Kenapa kamu sujud menyembah beribadah kepada ilah-ilah lain? Tuhan tidak suka. Biarlah kita dalam hati kita, hidup kita hanya ada Tuhan satu-satunya. Juga tidak ada idola-idola lain. Kita mengidolakan tokoh atau mengidolakan artis atau mengidolakan orang tua kita atau apa saja dalam hidup kita yang melebihi kasih kita kepada Tuhan, itu tidak berkenan, ya. Tidak boleh ada sesuatu yang kita tinggikan yang posisinya lebih tinggi daripada kasih kita kepada Allah. Kasih kita kepada Tuhan itu harus utuh, penuh, tidak dibagi-bagi, dan hati kita tidak boleh mendua. Apa artinya mendua? Artinya mengasihi Tuhan tapi juga memuja iblis, mengasihi Tuhan tapi juga menyembah kepada berhala-berhala
orang kafir. Ini Tuhan tidak suka. Hidup yang seperti ini Tuhan tidak suka. Sangat menyakitkan hati Tuhan. Seperti bangsa Israel. Bangsa Israel itu jatuh bangun di dalam dosa penyembahan akan bangsa ilah-ilah bangsa kafir. Dia mengkhianati atau menelikung Tuhan sehingga hati Tuhan itu sakit. Kalau dalam Markus 7 ayat 6 dikatakan, benar seperti nubuatan Nabi Yesaya, bangsa ini mengasihi aku hanya dengan bibirnya, tapi tidak dengan hatinya. Kita lihat ada satu contoh kehidupan bangsa Israel yang Tuhan tidak suka, yang Tuhan kecam sama sekali, yaitu tertulis dalam Yehezkiel 8. Kita baca Yehezkiel 8 ayat yang sebetulnya dari 7 sampai 16, kita baca yang ke-10 saja. Demikian firman Tuhan. Lalu aku masuk dan melihat, sungguh segala gambar-gambar binatang melata dan binatang-binatang lain yang menjijikkan, dan segala berhala-berhala kaum Israel terukir pada tembok sekelilingnya. Allah menyuruh Nabi Yehezkiel untuk masuk dalam satu ruangan. Kamu lihat, hai anak manusia, apa yang kamu lihat? Sebuah lubang. Hai, kamu korek lubang itu menjadi besar. Sesudah lubang itu besar, Yehezkiel ditanyai lagi, apa yang kamu lihat? Sebuah pintu. Masuk pintu itu. Nah, di ayat 10 dikatakan, apa yang kamu lihat? Aku melihat gambar-gambar binatang yang menjijikkan, gambar-gambar yang melata. Di ayat 11-12 itu dikatakan 70 tua-tua orang Israel sujud menyembah terhadap gambar-gambar itu, kepada berhala-berhala orang kafir. Bahkan mereka menyembah matahari. Ini sesuatu yang sangat menyakitkan hati Tuhan. Orang Israel hanya mulutnya saja, aku mengasihi Allah, tetapi cara hidupnya dia justru memuja iblis. Ini gak cocok. Ini satu pengkhianatan dan Tuhan marah. Begitu juga Rasul Paulus menegur orang Galatia. Kita baca dalam dalam surat Galatia ayat 1, Pasal 1 ayat 6. Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada dia atau daripada Tuhan, yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain. Aku heran, kenapa kalian atau orang Galatia ini sangat mudah berpaling dari kasih karunia Allah, berpaling kepada Injil yang lain, yang bukan menceritakan tentang keselamatan. Anak-anak, adik-adik, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana dengan kita? Apakah kita juga seperti ini, seperti bangsa Israel, dengan bibir saja mengasihi Tuhan, tetapi hati kita jauh? Ternyata di tempat-tempat persembunyian terjadi pemujaan kepada iblis. Apakah di dalam hati kita, di tempat-tempat persembunyian kita, ternyata kita memberhalakan ilah lain, ataupun yang memikat hati kita bukan Yesus, tapi Yesus sudah bergeser. Yesus mulai bergeser dari dalam hidup kita, sehingga apa? Kita tidak lagi mencintai utuh kepada Tuhan, tetapi kita mulai tawar. Ada banyak hal di dalam dunia ini yang bisa menggeser kedudukan Tuhan Yesus. Apa saja? Tante beri contoh 2 saja. Yang pertama yaitu kecanggihan teknologi. Yang paling gampang, gadget. Kita lihat gambarnya, adik-adik lihat gambarnya gadget itu. Orang yang tidur terikat oleh gadget berjam-jam, dalam satu hari bisa berjam-jam untuk melihat gadget, untuk memberikan waktu yang berlebih-lebih kepada gadget. Tapi bagi Tuhan, waktu yang sisa-sisa, waktu yang paling sedikit, waktu yang paling mungkin paling habis-habisan. Waktu kita mau tidur, sudah paling ngantuk, kita berdoa. Kalau tidak berdoa, kita merasa salah. Nanti Tuhan marah, Tuhan hukum. Untuk baca Alkitab, kita juga memberikan waktu yang paling sisa-sisa. Tapi untuk perkara-perkara gadget, untuk YouTube, untuk Instagram, apa saja, kita memberi waktu berlebih-lebih.
Tapi mulut kita ngomong, kita mengasihi Tuhan. Hal ini tidak cocok. Hal ini tidak cocok. Ya, seperti gambar yang tadi, hatinya mendua, hatinya untuk iblis bertahta. Ini tidak cocok. Tetapi biar kita mau mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita. Kita nggak perlu merasa takut untuk dihukum. Karena Allah bukan seperti itu. Kasih karunia Allah itu, kasih Allah itu kekal, kasih Allah itu murni, kasih Allah itu tidak terbatas. Tapi Tuhan ingin kita sadar dengan cinta, kita mau memberikan waktu. Jangan dengan merasa terhukum. Oh, kalau aku tidak baca Alkitab, tidak berdoa terhukum. Tidak adik-adik, tidak saudaraku. Tapi dengan sadar, kita memang butuh firman, kita butuh untuk bersekutu dengan Tuhan. Kita butuh waktu itu untuk menjalin hubungan dengan Tuhan. Yang kedua, apa yang bisa menggeser kedudukan Tuhan dalam hidup kita? Yaitu tentang dunia, tentang falsafah dunia. Kita melihat gambar itu selanjutnya, adik-adik lihat. Mereka dugem, mereka pesta pora, melasatkan daging, sistem dunia yang diikuti, hedonisme, tidak karu-karuan. Itu yang mereka berikan waktu. Tapi untuk Tuhan, kalau ingat ya untuk Tuhan, ibadah malas. Hal seperti ini jangan ada dalam hidup kita. Tontonan-tontonan itu yang mengikat kita, sehingga apa? Waktu kita habis. Kalau ingat, baru kita mencari Tuhan. Hidup bukan seperti ini, adik-adik, saudara-saudaraku. Tapi kita boleh Tuhan dalam hidup kita, hati kita, mengasihi Tuhan. Tuhan ada di tempat yang paling tinggi dalam hidup kita. Kita melihat selanjutnya, tanda-tanda orang yang mengasihi Tuhan. Apa sih tandanya kalau kita mengasihi Tuhan? Kita kan tidak bisa memberikan coklat kepada Tuhan atau memberikan bunga ataupun boneka. Ini loh Tuhan sebagai hadiah ekspresi kasihku. Tidak bisa. Karena memang Tuhan tidak kelihatan. Tapi dari tanda-tanda itu orang bisa melihat kalau kita mengasihi Tuhan. Kita lihat ayatnya. Kita baca dalam Ulangan 30 ayat 16. Ulangan 30 ayat 16 demikian. Tanda-tanda orang yang mengasihi Tuhan itu sangat jelas. Karena pada hari ini aku memerintahkan kepadamu untuk mengasihi Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan berpegang pada perintahnya, ketetapannya, peraturannya, supaya engkau hidup bertambah banyak dan diberkati oleh Tuhan Allahmu di negeri kemana engkau untuk masuk mendudukinya. Tanda orang yang mengasihi Tuhan yaitu hidup di jalannya, hidup berpegang pada perintahnya dan ketetapan dan peraturannya. Itu juga ditulis dalam Yohanes 14 ayat 15. Kita bisa melihat itu anak-anak, saudara-saudara, ayatnya bahwa orang yang mengasihi Tuhan itu pasti taat akan hukum-hukumnya. Itu juga dikutip dalam 1 Yohanes 5 ayat 3. Orang yang mengasihi Tuhan itu taat akan hukum-hukumnya. Ingat adik-adik, saudara-saudara, bahwa manusia hidup bukan karena roti saja. Tapi manusia hidup itu oleh karena firman yang keluar dari mulut Allah. Oleh karena firman ini di dalam Alkitab ini itu terdiri dari ketetapan, peraturan, hukum-hukum Allah. Dan semuanya itu perlu kita taati. Dan janji-janji berkat Allah bagi orang yang mengasihi Tuhan pasti diberkati. Kalau kita melihat apakah taat akan hukum Allah itu sulit? Apakah sesuatu yang sulit kita lakukan? Tidak. Kalau kita mengasihi Tuhan, otomatis kita akan menyenangkan hati Tuhan. Otomatis kita akan taat melakukan perintah Tuhan. Contoh saja di sekolah. Dalam hidup ini banyak peraturan. Di rumah ada peraturan. Mandi jangan terlalu malam. Kalau makan di meja makan. Kalau makan jangan berbunyi mulutnya. Ada banyak peraturan. Dan itu pasti ditaati. Peraturan di sekolah, jangan terlambat pakai seragam, pasti ditaati. Apakah itu sesuatu yang sulit? Tidak. Itu kita hidup harus taat dan melakukan itu dengan sukarela. Begitu juga dengan hukum Tuhan.
Begitu juga dengan ayat-ayat firman Tuhan, dengan ketetapan Tuhan atau peraturan-peraturan Tuhan yang sudah Tuhan atur dalam firman-Nya. Kita harus taat. Orang yang taat, orang itu akan diberkati oleh Tuhan. Itu adalah janji Tuhan. Anda beri contoh. Beri satu contoh dalam perkataan. Orang seringkali menganggap remeh. Berkata. Kan tidak kelihatan, tidak ada bukti. Seperti ditelan oleh udara. Selesai berkata, ya sudah. Tapi dampaknya kalau kita berkata-kata yang jahat, dalam Efesus 4 ayat 29 Anda baca, jangan mengeluarkan perkataan yang busuk. Efesus 4 ayat 29. Demikian firman Tuhan. Jangan adalah perkataan kotor keluar daripada mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, di mana perlu, supaya mereka yang mendengar beroleh kasih karunia. Dalam terjemahan lama, jangan mengeluarkan perkataan yang busuk. Itu gambarnya adik-adik, itu bukan bau mulut. Itu kan di gambarnya itu seperti orang yang kena bau mulut, mendem ya, bahasa Jawanya mendem, mabuk. Tapi sebetulnya bukan itu perkataan busuk, perkataan kotor yang bisa meruntuhkan iman seseorang, yang bisa membuat orang jadi stres. Kita mengata-ngatai, kita berkata-kata yang jahat. Menurut kita, selesai berkata, selesai, tidak ada urusannya. Tapi orang yang mendengar, itu seperti panah yang masuk dalam hatinya, tertusuk. Dan tidak ada setip kata-kata. Itu membuat orang itu bisa mangkel jengkel. Akibatnya sangat dalam. Orang itu bisa stres ataupun bisa putus asa karena kata-kata kita yang jahat tadi itu. Ada juga orang sering tanpa sadar kalau menghadapi masalah yang sulit. Apa yang pertama dikatakan? Mati aku, sial aku. Itu seperti mengutuki dirinya sendiri. Jadi kita harus hati-hati dengan perkataan. Itu adalah satu hukum Tuhan yang tidak bisa kita lewati. Amsal 18 ayat 21, mati hidup dikuasai lidah, siapa yang suka menggemakannya. Kalau kita menggemakan atau terus berkata-kata negatif, mengeluarkan kata-kata negatif, mana mungkin, mana bisa, mati aku, sial aku. Ya jadi itu dalam hidupmu, jadi itu terjadi dalam hidup kita. Tapi beda kalau kata kita selalu membangun. Jangan takut, Tuhan kita itu besar, Allah itu besar, Allah itu penuh kuasa. Jangan takut. Nah, itu membangun, itu juga berdampak sehingga orang yang mendengar itu terbangun iman percayanya. Jadi hati-hati dalam perkataan. Ada banyak hukum-hukum Tuhan tentang perkataan. Tante cuma menyebutkan 2, Efesus 4 ayat 29 dan Amsal 18 ayat 21. Tapi sebetulnya banyak sekali ayat-ayat itu. Contoh yang kedua, dalam perbuatan. Kita melihat dalam perbuatan adik-adik. Dalam perbuatan, orang seringkali juga melakukan atau melanggar hukum-hukum Tuhan. Di situ Tante beri contoh gambarnya Saul. Ya, itu tertulis dalam, kita baca aja ayat-ayat yang penting ini. 1 Samuel 15 ayat 23. Ayat 23. Demikian firman Tuhan. Oh, maaf, Tante keliru 1 Samuel 5. 1 Samuel 15 ayat 23. Demikian firman Tuhan. Sebab pendurhakaan adalah sama seperti dosa pertenung, dan kedegilan sama seperti penyembah berhala. Dan teriak, karena engkau telah menolak firman, maka ia telah menolak engkau sebagai raja. Kenapa Saul ditolak? Karena Saul tidak taat. Dikatakan bahwa taat itu lebih baik daripada korban. Waktu itu Raja Saul disuruh membunuh
Agag atau bangsa Amalek yang jahat kepada bangsa Israel. Tumpas semuanya, baik raja, baik binatangnya. Tetapi rakyatnya ngomong gini, enggak, ini binatang yang bagus-bagus, gemuk-gemuk, ini untuk persembahan. Saul waktu itu menurut, tidak menolak, padahal dia sudah mendengar firman Tuhan. Dalam ayat 1, ayat 2 dan 3 itu dikatakan, kamu tidak boleh mengambil barang, tidak boleh mengambil jaran, semua harus ditumpas. Waktu ditegur oleh Nabi Samuel, Saul ngomong gini, enggak apa-apa, ini kan yang gemuk-gemuk, ini hanya untuk persembahan. Di sisi satu dia ingin mempersembahkan kepada Tuhan, tapi di sisi lain caranya salah. Dia mengambil barang tumpas. Tuhan marah. Kadang-kadang kita seperti itu, berbuat seperti itu. Di sisi satu kita ingin menyenangkan hati Tuhan, tetapi cara kita ternyata menipu. Cara kita ternyata semaunya kita sendiri. Ini tidak benar. Dengan perbuatan kita, kadang-kadang kita menyakiti Tuhan. Kita menyatut dengan nama Tuhan. Demi Tuhan, saya tidak menipu. Padahal kita sudah melakukan penipuan. Banyak sekali orang-orang yang seperti ini. Itu dengan perbuatan. Jadi kita harus hati-hati. Orang yang mengasihi Tuhan itu pasti taat akan firman Tuhan, akan hukum-hukum Tuhan. Kalau Tuhan melarang, kita harus melakukannya, baik dalam perkataan maupun dalam perbuatan. Yang kedua, tanda-tanda orang yang mengasihi Tuhan. Apalagi tandanya selain tanda-tanda mengasihi Tuhan, yaitu taat akan hukum. Yang kedua, tanda-tanda orang yang mengasihi Tuhan, yaitu mengasihi sesamanya. Kita baca dalam Matius 22. Matius 22. Matius 22 ayat ke-39. Demikian firman Tuhan. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Orang yang mengasihi Tuhan, tanda yang pertama yaitu taat akan hukum-hukumnya, baik dalam perkataan maupun perbuatan. Yang kedua, orang yang mengasihi Tuhan, tandanya jelas sekali firman Tuhan katakan, dia mengasihi sesamanya. Di gambar itu banyak. Siapa sesama kita? Yaitu semua orang. Khususnya adalah orang isi rumah kita, orang dekat kita. Orang isi rumah kita, teman sekerja kita, tetangga kita. Jangan dengan teman kita berkelahi, dengan tetangga bertengkar terus, jadi bau busuk, kita tidak jadi berkat. Bagaimana kita bisa menceritakan tentang kedahsyatan Allah kita kalau kita sendiri jadi troublemaker? Jadi mengasihi itu berarti orang-orang yang ada di dekat kita. Bagaimana caranya kita mengasihi Tuhan? Mengasihi sesama kita. Gampang. Yang pertama, kita jadi berkat, yaitu kabarkan berita keselamatan. Dengan perbuatan kita, orang bisa melihat, orang itu kok beda ya. Di kelas dia kok gak nyontek ya. Loh, tak maki kok gak balas maki ya. Apa? Ada apa dengan dia? Kok beda? Karena apa? Ada kasih Kristus. Dari perbuatan hidup kita bisa menjadi berkat. Di situ duduk dengan temannya, ngobrol, menceritakan tentang kasih Allah. Yang kedua, caranya yaitu dengan hidup dengan kasih. Tertulis dalam Rom 12 ayat 9-21. Tante tidak baca semuanya, tapi Tante akan ambil cuplikannya. Bahwa kita hidup, kasih itu harus tulus, tidak berpura-pura. Kasih itu saling memberi hormat. Kasih itu memaafkan. Kasih itu dalam 1 Korintus 13 ayat 4 dikatakan, kasih itu sabar, tidak sombong. Kasih itu bersukacita dengan orang yang bersukacita. Kasih itu tidak iri, tidak menyimpan kebencian. Kasih itu menangis dengan orang yang menangis. Kasih itu bisa memberikan makan saat musuhnya lapar. Kasih itu tahan segala sesuatu, bisa menanggung segala sesuatu, tidak balas jahat dengan jahat. Tertulis dalam Rom 12 ayat 9-21, 1 Korintus 13 ayat 4 dan selanjutnya. Tante tidak baca semua karena banyak, tapi Tante sudah mengatakannya. Jadi kalau kita kalau adik-adik lihat gambar itu, di dalam gambarnya kasih itu
saling memberi. Gambar yang kedua, ada orang yang tidak mampu, diberi. Kasih itu memberi, berbagi. Jangan kasih itu egois, itu tidak cocok. Kasih itu kikir, tidak cocok. Yang ketiga, caranya mengasihi seperti orang Samaria. Minggu lalu sudah dijelaskan tentang orang Samaria. Jadi Tante Paulus tidak menjelaskan, tapi punya belas kasihan. Kasih itu punya belas kasihan. Ada satu contoh yang bagus, ilustrasi yang bagus, bagaimana orang itu bisa mengekspresikan kasihnya kepada Tuhan. Seorang bapak tukang sepatu, bapak tua tukang sepatu, rumahnya di tepi jalan. Malam itu dia mimpi, Tuhan Yesus mau datang kepada dia. Aku mau datang ke rumahmu. Terus bapak ini mikir, waduh Tuhan Yesus datang, mungkin bawa temannya. Dia pagi-pagi sekali bikin teh 10 gelas, beli roti 10. Terus sampai jam 9 ditunggu, kok nggak datang Tuhan ya. Terus ada ibu dan anak datang duduk di depan rumah tokonya itu. Anaknya ngomong, "Ma, aku ini lapar, dari pagi belum makan, kerucuk-kerucuk, dari tadi malam belum makan." Bapak sepatu ini kan betulkan sepatu, dia dengar dia. Kasihan ya. Tapi rotiku nek tak kasih no DN hilang 2. Tehnya hilang 2. Kalau Tuhan Yesus datang dengan 9 temannya kan kurang. Tapi terus anak itu ngomong, "Ma, aku ini lapar, ma, aku ini lapar." Akhirnya bapak tukang sepatu ini nggak tahan, dikasih. Nak, ini nak, sama mamanya dikasih minum. Wah, segar. Terus dia pergi. Kira-kira jam 11 ada tukang sapu dengan teman-temannya ngomong ngobrol. "Kamu sudah makan belum? Ini sudah jam siang, tapi aku nggak punya uang untuk beli makannya." Apa ini? 3 orang. Akhirnya bapak ini tukang sepatu ya bingung, sampai jam 11 kok belum datang Tuhan ini. Orang ini kelaparan, kasihan ya. Akhirnya diberikan. Sampai jam 3 datang lagi orang, 2 orang, akhirnya diberikan. Sampai jam 5 ada lagi orang yang lewat di tokonya yang kelaparan. Akhirnya dia pikir jam 5 enggak datang, ya wes lah nanti lihat Tuhan datang tak beli lagi. Akhirnya kuenya habis. Sampai malam belum datang Tuhannya. Hatinya sedih, kuenya sudah habis. Kemudian bapak ini tidur, tapi dalam mimpi, "Pak tua, ya Tuhan, aku kan sudah datang." "Loh belum." "Loh tadi aku sudah datang." Ibu dan anak yang lapar, tukang sapu jalanan. "Loh ya itu tak kasih no deh." "Ya itu aku datang. Kalau kamu mengasihi aku, kamu sama, itu mengasihi sesama manusia. Kamu berbagi, itu sama." Adik-adik, saudara-saudara, lihat bagaimana kita mengekspresikan kasih kita kepada Tuhan. Mengasihi sesama. Jangan kalau kita punya uang, terus kita lihat teman kita punya uang 5.000. Lihat teman sekolah kita, sebangku kita, kelaparan. Terus kita diam saja. Ayo belajar berbagi. Mungkin kita 3.000, dia 2.000. Dapat kue 1, lumayan. Kue dimakan, dikasih minum, pasti sudah kenyang. Tante harap kalian mengasihi Tuhan dan mengasihi sesamanya. Kita lihat selanjutnya. Tuhan katakan, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap kekuatanmu." Kita baca ayat yang Ulangan tadi, ayat 5, Ulangan 6, ayat 5, yang B. "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu." Apa artinya? Tuhan bilang kita harus mengasihi Tuhan dengan segenap kekuatan. Ini kekuatan fisik, kekuatan otot kita. Jangan seperti Simpson, itu di gambarnya Simpson. Simpson itu kuat. Kuatnya dapat dari Allah. Dia bisa merobek singa. Tetapi sayang, kekuatan Simpson hanya digunakan untuk perkara-perkara dosa. Dia jatuh bangun dalam perkara-perkara dosa. Dosa perzinahan, tidak pernah puas.
Akibatnya matanya Simson dicukil untuk mengganti semua itu. Terlalu mahal. Biar kita dengan kekuatan kita mau mengasihi Tuhan. Contohnya dengan kekuatan kita bisa apa? Kalau yang punya rumah seperti tante lihat anak sekolah minggu tante yang sebagai tuan rumah, pagi dia sudah ikut mengatur bangku, mengatur mic, mengatur musik. Kita memberikan tenaga kita untuk Tuhan. Kita bisa sumbangsi dengan pemikiran kita supaya kita buat kemajuan untuk sekolah minggu. Itu kita memberikan kekuatan kita untuk Tuhan. Jangan kekuatan kita hanya untuk perkara dosa. Di sekolah suka berkelahi, terus kita gunakan kekuatan kita untuk apa? Perkara-perkara hobi kita, terus kita lupa akan Tuhan sampai waktunya habis. Jangan. Tapi kekuatan kita gunakan untuk kemuliaan Tuhan. Yang ketiga, kita melihat Tuhan mengatakan, kasihilah Tuhan Allahmu. Kita lihat sekarang dalam Lukas 10, karena di Ulangan 6 ayat 5 tidak ada. Kita baca dalam Lukas 10 ayat 27. Ya, ini ayat yang bagus. Jawab orang itu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dan dengan segenap jiwa, dan dengan segenap kekuatan, dengan segenap akal budimu, dengan segenap kekuatan, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Yang ketiga, Tuhan ingin kita mengasihi Tuhan dengan segenap akal budi kita. Mengapa? Mengapa adik-adik, saudara-saudara? Karena akal manusia ini kalau tidak ditaklukkan, diberikan kepada Tuhan, kalau kita tidak mengasihi Tuhan dengan akal kita, akal ini bisa menjadi jahat. Secara manusia, secara fisik, kita itu terbatas. Tante Paulus terbatas. Adik-adik saudara terbatas. Tidak mungkin kita membunuh. Tidak mungkin kita merampok bank. Terbatas. Tetapi dengan pikiran, apalagi ditunggangi iblis, orang itu bisa kejam. Orang itu bisa jahat. Bahkan orang itu bisa liar. Pikiran ini bisa liar, bisa kemana-mana. Bisa memikirkan perkara-perkara yang kejam, perkara-perkara yang sadis, perkara-perkara yang jahat. Apalagi kalau hati kita marah. Kita bisa. Dengan orang ketemu orangnya kita mungkin gak berani. Mungkin kita kalah besar atau kalah kedudukan. Kalau di kantor mungkin gak berani kita. Tapi dalam hati kita, kita bisa maki-maki. Kita bisa marah sama dia. Kita lihat, adik-adik lihat, pikiran ini bahaya sekali. Ada satu cerita, anak SD. Terlalu nakal di kelas, suka ganggu sama teman-temannya. Lalu dihukum sama gurunya. Diikat di bangku, seperti tante diikat gitu. Tidak bisa goyang. Tapi apa yang dikatakan oleh anak ini? Dia katakan seperti ini, Bu Guru bisa mengikat tubuh saya. Tapi dalam pikiran saya lari-lari, saya tetap lari-lari, saya tetap menggoda teman-teman saya. Bahkan saya bisa mengata-ngatai Ibu Guru sesuka hati saya. Hati-hati di dalam pikiran. Hati-hati di dalam akal budi kita. Kalau tidak dikuasai, pikiran ini bisa menjadi jahat. Kita baca dalam Amsal 23. Amsal 23 ayat 7. Sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah ia. Seperti orang itu memikir, itulah dia. Kalau orang itu pikirannya jahat, pikirannya terobsesi, apa saja. Kita mungkin terobsesi ingin kaya, kita terobsesi ingin terkenal,
atau kita terobsesi ingin jadi orang yang paling sakti, terus itu dipikiri di dalam pikirannya, dikatakan oleh firman Tuhan, orang itu ya seperti itu, dia akan jahat. Bahkan di dalam Mika ayat 21 dikatakan, orang itu memikirkan di tempat tidur, mereka-reka memikirkan yang jahat. Wah, bagaimana caranya aku menjadi kaya, bagaimana aku caranya mendapatkan uang yang gampang tapi cepat kaya. Tidak peduli caranya itu halal, tidak peduli caranya itu melawan hukum Tuhan, tidak peduli, yang penting kaya. Dipikirkan dalam Mika 2 ayat 1, dipikirkan di tempat tidur, pagi bangun-bangun dia sudah melakukan. Firman Tuhan katakan, dia sudah berbuat melakukan itu. Hati-hati dengan pikiran. Jangan kita membiarkan pikiran ini dikendalikan oleh kita sendiri, apalagi dikendalikan oleh iblis. Orang itu akan semakin jahat, semakin kejam. Orang dunia mengatakan raja tega, tidak peduli orang lain, tidak peduli. Bagaimana dengan kita? Mari kita menyerahkan pikiran kita kepada Tuhan. Ada satu contoh di dalam Alkitab. Contoh itu tertulis di dalam 2 Raja-Raja 5 ayat 20 sampai 22 tentang peristiwa tentang nama Naaman. Di situ ada gambarnya. Tante tidak cerita tentang Naaman karena tentang Naaman adalah happy ending. Akhirnya dia percaya sama Tuhan. Tante mau cerita Gehazi. Gehazi itu muridnya Elisa. Elisa muridnya Elia. Jadi indah. Seharusnya Gehazi juga indah. Seharusnya Gehazi juga punya kemampuan, punya seperti Elisa. Karena apa? Ketika anak perempuan Sunem itu meninggal, Elisa menyuruh Gehazi dengan tongkat kuasanya, kamu datang hidupkan dia. Tapi ternyata tidak hidup. Mengapa? Karena di dalam hidup Gehazi itu terobsesi ingin kaya dengan cara yang baik. Dia terlalu cinta akan uang. Dia terlalu ingin kaya. Buktinya, ketika ada peristiwa Naaman, waktu Naaman membuka hadiah itu kepada Elisa karena dia sudah disembuhkan kustanya, hadiahnya emas, perak, baju yang indah-indah. Gehazi pun lihat karena ada di situ. Tapi Elisa menolak. Tidak, saya tidak mau barang-barang ini. Dalam hati Gehazi kita baca. Tidak baca ya. Hati-hati adik-adik, saudara-saudaraku, jangan ada di hidup kita ini terobsesi perkara-perkara dosa yang menyakitkan hati Tuhan. 2 Raja-Raja 5 ayat 20. Kita lihat apa yang dipikirkan oleh Gehazi. Berpikirlah Gehazi, bujang Elisa abdi Allah, sesungguhnya Tuanku terlalu menyegani Naaman orang-orang itu dengan tidak menerima persembahan yang dibawanya demi Tuhan yang hidup. Nyatut namanya Tuhan, pakai namanya Tuhan untuk berbuat yang jahat. Ingin berbuat jahat, dia pakai namanya Tuhan. Ini orang yang luar biasa, jahat di mata Tuhan. Demi Tuhan yang hidup, sesungguhnya aku berlari mengejar dia dan akan menerima sesuatu daripadanya. Lalu dikejar, lalu dia menipu Naaman. Dia katakan, Pak Naaman, saya disuruh Elisa. Nyatut namanya Elisa. Adik-adik lihat, 2 nama sudah dicatut. Karena barusan ada nabi datang, butuh 1 talenta perak dan 2 pakaian. Oh iya tak? Iya. Hei bujang, turunkan semua hadiah itu. Sesudah dibuka, kamu ambil. Tidak satu sama Naaman diberi 2 talenta perak dan 2 pakaian. Lalu dibawa pulang, digotong sama pegawainya Naaman. Lalu disembunyikan. Lalu dia senyum-senyum, keluar senyum-senyum, seperti tidak terjadi apa-apa. Lalu Elisa tanya,
Dari mana kamu Gehazi? Loh, enggak dari mana-mana. Aku melihat kustanya Naaman dalam hidupmu. Engkau menipu. Andai kata Gehazi mau pakai akal sehatnya, mau berpikir dengan pikiran Kristus, andai kata Gehazi mau sejenak saja memikirkan dengan cara yang baik, tidak dengan hati ingin terobsesi untuk jadi kaya, dia akan tanya sama Pak Elisa, Pak, hadiahnya begitu banyak. Mungkin sekarang kita tidak butuh, tapi siapa tahu lain kali kita butuh buat bangun rumah dan sebagainya. Mungkin kalau ada nabi-nabi yang lain datang, kita butuh biaya, kita bisa pakai itu. Kenapa Pak Elisa tidak menerima? Bahkan hadiahnya demikian banyaknya. Apa jawab Elisa? Tidak boleh oleh Tuhan. Adik-adik lihat, saudara-saudara lihat. Andai kata Gehazi sebelum bertindak tanya kenapa dia ikut Elisa tidak setahun 2 tahun. Dia orang kepercayaan Elisa, seharusnya dia tahu sifat kelakuan Elisa. Kenapa dia tidak ambil barang ini? Tanya, dan jawaban itu diterima. Mungkin Gehazi selamat, dia tidak akan mengambil benda itu, hadiah-hadiah itu. Sayang 1000 sayang. Pikiran Gehazi sudah terobsesi dengan kekayaan. Ada kesempatan, dia ambil, sekalipun dengan cara menipu, sekalipun dengan cara yang licik. Dia tidak peduli, dia ambil. Akibatnya, dia mendapatkan kustanya Naaman. Adik-adik, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tidak semua jalan terbuka itu dari Tuhan. Iblis juga bisa memberi jalan terbuka. Tapi ingat, jalan yang terbuka oleh iblis itu menyesatkan. Jalan yang terbuka dari iblis itu mendorong hawa nafsu, mendorong perkara-perkara yang jahat. Kalau ada sesuatu, kita sudah bergumul untuk masalah kita. Kita sudah bergumul untuk persoalan kita. Jangan pakai logika kita. Letakkan logika ini kepada Kristus. Tanya sama Tuhan. Apalagi lihat jalan yang gampang terbuka. Duh, kok gampang sekali jalannya. Bertanya-tanyalah akan Tuhan. Benar tak Tuhan ini jalan dari Engkau? Supaya kita mendapatkan berkat dengan betul-betul dari kasih Allah. Dan itu safe, selamat. Tapi kalau kita mengendalikan pikiran kita, sudah ada masalah, tergesa-gesa, seolah-olah jalan buntu, kita lupa akan janji-janji berkat Tuhan, kita pakai pikiran sendiri. Hati-hati, bisa tersesat. Firman Tuhan mengatakan dalam 2 Korintus 10 ayat yang kelima, cara kita mengendalikan pikiran ini. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Taklukkan pikiran ini kepada Kristus. Karena pikiran manusia ini bisa liar. Kalau pikiran ini dibiarkan, bisa jahat dengan cara yang licik. Mencatut nama Tuhan kita berbuat yang jahat. Hati-hati dengan pikiran ini. Biar kita mau sungguh-sungguh menaruh pikiran ini di bawah kaki Kristus. Menaklukkan setiap pikiran. Sehingga pikiran ini bisa jadi jernih. Bahkan kita punya hikmat Allah. Sehingga kita bisa mampu melakukan semuanya dengan baik. Mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan kita, dan dengan segenap akal budi kita. Itu yang Tuhan rindukan. Sebagai kesimpulan, orang yang mengasihi Tuhan itu tidak sia-sia.
Orang yang mengasihi Tuhan itu akan dipelihara oleh Allah, dijadikan seperti biji mata Allah. Dalam Sakaria 2 ayat 8 dikatakan, orang yang mengasihi Tuhan itu dipelihara oleh Tuhan seperti menjaga biji matanya. Siapa yang bisa berani menjamah biji mata Allah? Tidak ada. Kalau kita mengasihi Tuhan, akan Tuhan lindungi, Tuhan jagai segala segi hidup kita. Yang kedua, orang yang mengasihi Tuhan itu tidak sia-sia. Tuhan akan menjadi pembelanya. Dalam Rom 8 ayat 34, Tuhan itu pembelaku. Siapa yang berani melawan kita? Dia akan berhadapan dengan Tuhan lebih dulu. Dia pembela kita. Dan pembela kita dikatakan dalam Mazmur, tidak pernah tidur, tidak pernah terlelap, tidak pernah lalai. Tidak ada Tuhan ngomong gini, oh sorry nak, aku lupa, soalnya lagi lagi meeting, sehingga kamu mendapatkan kecelakaan. Tidak pernah. Terus kamu dijahati orang, tidak pernah. Kalau ada orang yang berbuat jahat kepada kita, hanya ada dua. Satu, karena kesalahan kita, atau Tuhan uji. Kalau Tuhan uji, kita harus lulus. Jangan balas jahat dengan jahat, tapi ampuni. Dibela. Orang yang mengasihi Tuhan akan dibela oleh Allah. Allah menjadi pembela kita. Yang terakhir, ketiga, orang yang mengasihi Tuhan akan beruntung. Yusak 1 ayat 7. Kita baca ayat yang terakhir. Jangan engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Orang yang mengasihi Tuhan, tadi yang pertama tandanya taat akan hukum. Perkatakan hukum itu, perkatakan firman Tuhan siang dan malam. Supaya apa? Supaya hati kita penuh dengan firman dan akal kita ada firman, hikmat. Maka segala jalan hidup kita itu akan beruntung. Puji Tuhan, firman Tuhan sampai di sini. Tante percaya, adik-adik, saudara-saudara, mari hari ini kita belajar mengasihi Tuhan. Kasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap akal budimu, tanpa reserve. Orang itu akan diberkati oleh Tuhan. Amin. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, hatiku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Terima kasih buat Bapak yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Buat hari ini Engkau sudah memberikan kami pengertian, Engkau sudah memberikan kami firman-Mu untuk mengasihi Engkau. Biar kami boleh merenungkan firman-Mu siang malam. Bahkan kami boleh melakukan setiap hukum-hukum. Karena itu adalah beruntung buat hidup kami. Tuhan Yesus, terima kasih. Berkati anak-anak kami. Berkati mereka Tuhan, supaya mereka boleh mengerti. Dan mereka boleh mengasihi Engkau. Tidak memberikan waktu sisa-sisa, tetapi mereka boleh mengutamakan Engkau, menempatkan Engkau di tempat yang paling tinggi dalam hidupnya. Tolong Yesus, tolong supaya anak-anak kami mampu.
Apa yang menjadi masalah dalam hidupnya, apa yang menjadi kesukaran dalam masa hidupnya, dalam masa-masa pandemi ini Tuhan, tolong mereka dalam sekolahnya. Sekalipun melalui daring Tuhan, ada berapa banyak yang mengalami kesulitan. Engkau sumber hikmat, berikan hikmat akal budi yang dari Engkau, supaya anak-anak kami ini bisa mengikuti sekolah dengan baik. Engkau berkati Tuhan kedua orang tua mereka dalam nafkahnya. Kami tidak tahu sampai kapan masa pandemi ini, tetapi kami tahu Tuhan bahwa Engkau tetap ada, bahwa Engkau sudah memberkati kami, Engkau sudah menyediakan berkat buat kami. Terima kasih untuk semua janji-janji firman-Mu. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan anak-anak kami ke dalam tangan-Mu, mulai dari kelas yang kecil sampai yang kelas besar. Engkau jaga, Engkau lindungi mereka. Tolong jauhkan dari pergaulan yang jahat, tetapi mereka boleh tetap setia beribadah, mengasihi Engkau dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terima kasih, kami percaya Tuhan seperti janji-Mu, orang yang mengasihi Engkau akan Engkau bela, akan Engkau lindungi, dan akan beruntung dalam segala perbuatannya. Terima kasih buat semua berkat-Mu. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Terimalah berkat dari Tuhan, dari kasih Allah Bapa turun dalam hidup kalian terus menerus, dan anugerah Tuhan Yesus limpah dalam hidup kalian, dan persekutuan di dalam Roh Kudus nyata, buah roh, sukacita, damai sejahtera, kekuatan yang dari Engkau, hidup dalam kesucian. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih sekali lagi, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Sampai berjumpa minggu depan.